Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sengketa hasil ataukah sengketa proses? Sebuah catatan dari Grace Bintang H. Sihotong. Seperti juga pada kebanyakan kasus-kasus gugatan pilkada yang lain, ada beberapa catatan penting yang harus saya tuliskan, berikut analisis dan hal-hal harus saya garis bawahi dalam beberapa gugatan pada pilkada. Gugatan paslon petahana pada Pilkada Kabupaten Sumba Barat ini saya jadikan sebagai contoh kasus mengenai kesalahan persepsi dari para advokat atau penasehat hukum di Indonesia mengenai hal-hal apa sajakah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada. Advokat-advokat belakangan ini, terutama yang memiliki klien pasangan calon pilkada, selalu mendengungkan tentang tumpang tindihnya kewenangan antara Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pilkada, padahal sebenarnya garis merah kewenangan antara ketiga lembaga tersebut telah terlihat sangat jelas, hanya saja terdapat kesalahan persepsi dalam mengartikan pasal-pasal pada peraturan yang ada. Sebagai acuan, Nurul Huda dalam bukunya Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, hal 273, dalam buku keempat UU Pemilu membedakan 4 jenis sengketa hukum pemilu atau pilkada yaitu 1. Pelanggaran 2. Sengketa proses 3. Perselisihan hasil pemilu, dan 4. Tindak pidana pemilu. Pasal 466 UU Pemilu juga mendefinisikan bahwa sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu serta sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Jadi berdasarkan definisi pasal 466 tersebut, Nurul Huda membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua kategori. Sengketa pemilu antar peserta pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Sengketa pemilu antara peserta pemilu, dengan penyelenggara pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu, menurut pasal 473 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu atau pilkada yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu atau pilkada. Jadi sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten atau Kota, sedangkan sengketa perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu atau pilkada. Dalam poin 10 bagian pokok permohonan, dalam gugatan Pilkada Kabupaten Sumba Barat ini, terlihat sekali kesalahan para kuasa hukum penggugat atau pemohon terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu disebutkan bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan administrasi pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. Dari kata pelanggaran dan kecurangan administrasi pemilihan umum, terlihat jelas kuasa hukum paslon petahana tidak mengerti kompetensi absolut atau kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi, yaitu menangani sengketa hasil pemilu atau pilkada, bukan sengketa administrasi. Penjelasannya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa MK hanya berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu, bukan sengketa proses dan/atau sengketa administratif. Kewenangan untuk mengadili hal ini, pelanggaran administratif, sebenarnya menjadi kewenangan Bawaslu seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf A poin D, di mana dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Dan dalam pasal 101 itu pun dijelaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses, dan putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan 1. Verifikasi partai politik peserta pemilu, 2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan 3. Penetapan pasangan calon dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari hal ini saja, terlihat bahwa kuasa hukum paslon petahana Pilkada Sumba Barat sudah salah dalam hal menentukan pengadilan yang berkompetensi, berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena sengketa administratif bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang bisa dijadikan ilustrasi mengenai hal ini contohnya adalah gugatan paslon Prabowo Sandi pada pemilu yang lalu tentang sengketa administratif yang juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap merupakan kewenangan Bawaslu dan PT UN. Selanjutnya saya juga ingin mengkaji isi tabel pelanggaran dan kecurangan yang dituliskan dalam surat gugatan, yaitu sebagai berikut. Pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan dan wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 pada TPS 01 Desa Manukuku Kecamatan Tanarigu Kabupaten Sumba Barat. 1. Model A3 KWK berupa salinan daftar pemilih tetap DPT, yang diterima oleh saksi dari KPPS tidak memiliki tanda barcode dan nama serta tanda tangan Ketua KPU. 2. KPPS tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel. 3. KPPS tidak mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat perhitungan suara di TPS. 4. KPPS tidak menghitung jumlah surat suara yang tidak digunakan dan tidak memberitahukan jumlahnya kepada peserta rapat pemungutan surat suara, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti berapa surat suara yang digunakan dan tidak digunakan. 5. KPPS membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja dan mengikat per 10 surat suara dan terakhir 3 surat suara dan memasukkan kembali ke dalam kotak suara tanpa dilakukan proses perhitungan. KPPS mempersiapkan dokumen lain seperti model C, hasil KWK dan lain-lain. Selanjutnya proses perhitungan dilakukan dan ditemukan jumlah suara dalam kotak suara sejumlah 204, artinya ada tambahan 1 surat suara dalam kotak tersebut. 6. Tingkat partisipasi pemilih di TPS 01 Desa Manukuku yang menggunakan hak pilih sebanyak 204 pemilih atau 60,36% dari jumlah DPT sebanyak 338 pemilih dan merupakan TPS dengan tingkat partisipasi terendah dari seluruh TPS di Kecamatan Tanarigu. Pada poin 1, 2, 3,4 dan 5 terlihat sekali bahwa kuasa hukum penggugat atau pemohon kurang menggunakan logika hukum pada saat pembuatan tabel ini, dan terlihat sekali pembuatan surat gugatan ini tidak dibuat dengan sungguh-sungguh alias sekedarnya saja, karena berdasarkan logika, hal-hal seperti tidak adanya barcode, tidak menunjukkan sampul, tidak mengumumkan bahwa pemungutan suara sudah selesai bukanlah hal-hal prinsipil yang dapat mempengaruhi hasil suara. Logika saja, apakah menunjukkan sampul surat suara akan berpengaruh terhadap hasil? Tentu saja tidak. Model gugatan ini agak mirip dengan masalah yang digugat paslon Prabowo Sandi dalam pemilu lalu yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu mirip dengan ajakan berbaju putih yang secara logika tak mungkin berhubungan dengan hasil penghitungan, karena bukan hal yang prinsipil untuk mengakibatkan kecurangan seperti misalnya dugaan penggelembungan suara, politik uang dan kecurangan yang terstruktur masif dan sistematis. Pada poin terakhir pun tentang tingkat partisipasi pemilih.
Terlihat sekali pada saat mengajukan gugatan pihak kuasa hukum tidak melakukan riset terhadap berapa angka partisipasi pemilih rata-rata se-Indonesia, yaitu yang mencapai 75,83% dan termasuk angka partisipasi pemilih yang besar di dunia melebihi partisipasi pemilih di Amerika Serikat yaitu 66,7%. Angka partisipasi pemilih pada TPS Desa Wanukuku adalah 60,36% dan berdasarkan perbandingan bandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Surabaya yang hanya mencapai 53%, Serang yang hanya 51% atau Pilkada Medan yang hanya 27%. Selain itu berdasarkan data, Sumba Barat tidak termasuk dalam 10 daerah dengan tingkat partisipasi pilkada terendah se-Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa dalil yang diberikan oleh kuasa hukum tidaklah mendasar selain kesalahan kompetensi absolut dari gugatan seperti yang dipaparkan pada awal tulisan, yang menurut saya merupakan salah satu kesalahan fatal dari pihak kuasa hukum. Pada akhirnya saya ingin berpesan kepada para penasehat hukum, advokat ataupun lawyer yang membawa paslon untuk menggugat hasil pilkada pada Mahkamah Konstitusi. Pesan saya adalah, Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi bukan mahkamah keranjang sampah, yang menjadi tumpuan, protes atau kekesalan, dari pasangan calon yang tidak memenangkan pilkada. Sportivitas harus dijaga. Akui kekalahan jika memang kalah dan jangan melakukan segala cara agar menang dan berkuasa, karena biar bagaimanapun politik yang harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya seperti sebuah adagium politiae legius non leges politi adoptandae. Salam damai semua dan mari kita jadikan momen pilkada ini untuk belajar tentang demokrasi, sportivitas dan mengakui kekalahan bukan ajang untuk melakukan segala cara demi kekuasaan.